Biasanya kalau sudah menang harusnya semangat ya. Nah, jangan tidak semangat. Jakarta dan pilkada kemarin cukup unik dalam artian di tengah dominasi koalisi Kim plus plus di berbagai daerah dan berbagai cara melakukan kecurangan, sebenarnya Jakarta bisa menjadi prototipe bagaimana kepedulian publik bisa mengalahkan banyak kepentingan. Di Banten itu luar biasa kecurangannya, dan bisa ini ada udah saya pula. Bisa dijadikan gambaran bagaimana gerak kecurangan di pilkada itu sangat liar sekali. Data kami bahkan menunjukkan tidak hanya gentong babi, Prof. Masa, tapi juga perlibatan aparat penegak hukum, dan itu luar biasa. Aparat penegak hukum mengeluarkan indeks kerawanan pilkadanya sendiri, yang berbeda dengan indeks kerawanan pilkada versi Bawaslu, sehingga menjadi alasan argumentasi bagi mereka untuk turun ke lapangan, sehingga mengeluarkan atau menurunkan aparat lebih dari 27.000 aparat di beberapa daerah yang mereka anggap sebagai rawan. 138 daerah wilayah di Banten itu diturunkan. Nah, di Jawa Tengah juga terjadi, di Sulawesi Tengah juga terjadi, di beberapa daerah terjadi. Saya sebenarnya dengan teman-teman mau memantau sekitar 10-an daerah, niatnya malah 545, tapi tentu tidak ada tenaga gitu ya. 10 tapi gagal karena memang sulit sekali. Maunya juga Medan tapi tidak ada tenaga, dan juga banyak hal yang dipertimbangkan ketika itu. Pada Jawa Tengah, Jawa Timur juga kita mendata berbagai hal. Nah, bagaimana dengan Jakarta? Jakarta itu menarik. Sebenarnya gerak kecurangan itu sudah ada. Misalnya sebelum presidennya Bang Yani itu turun, dia sudah mengganti PJ Gubernur DKI Jakarta sebelum 20 Oktober. PJ Gubernur baru dengan sekda baru, dan uniknya begitu menjelang 27 November Bang Yani, PJ Gubernur baru mengubah komposisi 12 camat. Kami mendeteksi ini langkah-langkah untuk menuju sesuatu ini. Kenapa? Karena kalau dihitung dari 12 camat yang diganti menjelang 27 November, maka wilayah mereka akan mengelola daftar pemilih tetap sebesar 1,5 juta. Jadi itu akan sangat signifikan mempengaruhi preferensi dalam proses pemilihan dan lain-lain. Tapi karena mungkin publik Jakarta agak berbeda dengan publik yang lain, meskipun TPS sepi, tetapi tidak mudah untuk mempengaruhi pemilih Jakarta. Jadi akhirnya walaupun gerak kecurangannya ada, tetapi secara ujungnya itu agak sulit gitu ya. Jakarta cukup beruntung karena seluruh mata memantau Jakarta gitu ya, seluruh media melihat Jakarta. Tapi ada upaya untuk menuju ke sana. Bayangkan 1,5 itu cukup signifikan untuk menentukan banyak hal. Tapi saya juga percaya dalam satu hal, mungkin ini saya mohon maaf terlebih dahulu, ini perspektif ya, bukan data seperti tadi. Saya tidak terlalu yakin Pak Presiden M yang sudah lewat itu betul-betul punya keinginan untuk bertarung di Jakarta. Yang diinginkan Presiden M adalah agar seluruh potensi calon presiden di masa depan itu berguguran, agar karpet merah untuk anaknya terus tersedia. Contoh, Pak Anies ditumbangkan. Menurut saya caranya cukup licik. Selain kita harus akui Pak Anies tidak siap melihat keadaan situasi bahwa dia tidak akan mungkin diberi jalan mudah untuk bertarung. Ya. Kedua,
Jawa Barat itu memang suatu wilayah yang mudah sekali bagi RK untuk memenangkan. Dan kalau dia jadi gubernur, setidak-tidaknya dia punya kesempatan untuk menunjukkan dirinya menjelang 2029. Oleh karena itu dia dipindah bertarung di sini, di Jakarta, yang tidak mungkin pendukung Persija memilih pendukung Persib, kurang lebih gitu ya. Dan orang kedua yang akan potensi untuk menjadi ruang perlawanan bagi anaknya di 2029 juga tidak terjadi. Nah, sekarang ketika Jakarta dalam artian ini adalah wilayah tarung yang penting, maka selalu ada potensi pimpinan calon-calon kepemimpinan masa depan yang harus dikelola. Jadi ibu bapak sekalian tidak memenangkan pertarungan hari ini untuk hari ini, tetapi untuk juga berpikir bagaimana menghentikan dominasi kejahatan dinasti di masa depan. Kalau ini luput di 2029, saya tidak bisa bayangkan, karena mungkin relasi koalisi akan jadi lebih solid dan kita akan kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan Indonesia yang toleran, yang demokratis dan lebih peduli. Jadi mungkin yang harus dipersiapkan oleh ibu bapak sekalian adalah bagaimana 5 tahun dari hari ini ruang perlawanan Jakarta itu menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Ini walaupun Mas Umi tidak masuk parlemen, adalah kewajiban Mas Umi juga untuk merapatkan barisan agar dukungan bisa solid kemana-mana. Jadi ini harus kita perjuangkan dan saya pikir bagaimanapun harus kita pertimbangkan. Ibu bapak sekalian, saya mungkin tidak terlalu nyaman disampaikan di sini. Saya itu tidak berpikir untuk berpihak kepada kelompok manapun, tapi saya punya tanggung jawab akademik untuk melawan orang-orang yang merusak konstitusi. Dan kita tahu siapa orang-orang itu, gitu. Saya baru memancing sedikit, tapi semangatnya sudah berkobar ya. Jadi kita semua sudah berpikir ke depan. Apakah kemudian ini akan mulus? Sudah pasti tidak. Apa Mas Pram dan Bang Dul akan menghadapi berbagai hal yang sudah dipersiapkan dengan matang oleh seseorang. Misalnya di undang-undang DKJ yang baru, yang itu mau hendak dipaksakan kemana-mana besok ya. Kita ketahui kawasan aglomerasi itu akan dikelola oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya bisa membayangkan di kepala kita semua, ini adalah plot yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk membuat upaya menyukseskan apa yang sudah dilakukan di dalam pemerintahan Jakarta lampau tidak berlanjut signifikan. Nah, ini pasti ada upaya untuk menghalangi 2029. Jadi ibu bapak sekalian, kalau mau melawan dominasi kekuasaan dan dinasti, ibu bapak sekalian harus sungguh-sungguh juga untuk membackup Mas Pram dan Pak Bang Dul agar betul-betul mampu berhasil di kemudian hari. Walaupun sekali lagi harus ingat, ini tidak mudah, ini kerja yang memang harus serius, harus hati-hati, karena saya yakin ya, dengan dikuasainya kepolisian, KPK, kejaksaan, bukan tidak mungkin semua kesalahan dicari. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam mewujudkan pemerintahan yang berhasil juga harus disertai kehati-hatian dalam berbagai hal. Ibarat menanam padi hari ini, bibitnya harus baik, ya, pupuknya harus baik, dan nanti akan dipanen 5 tahun ke depan. Jadi jangan biarkan bibit-bibit yang sudah disemai nanti malah dikhianati dengan cara-cara yang tidak sehat. Ibu bapak sekalian, kita tidak punya waktu yang cukup untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik di 5 tahun yang ke depan.
tapi kita punya waktu yang cukup untuk membuat Indonesia betul-betul baik setelah dinasti dihancurkan 5 tahun ke depan. Karena bagaimanapun ini jalannya sudah mau dibangun, termasuk saya tidak terlalu yakin Pak Prabowo tidak memberikan jalan yang penting bagi anak Pak Jokowi, karena bagaimanapun sudah terlihat ya upaya untuk memberi ruang itu cukup signifikan di mana-mana. Tiba-tiba berhadapan dengan pimpinan dan segala macam. Bahkan banyak manipulasi yang terlihat dan kebohongan yang nyata sekali. Misalnya ketika Wapres mengatakan bahwa seluruh program adalah program Presiden Prabowo, tapi besok pagi dia launching aplikasi Lapor Mas Wapres. Padahal programnya katanya mau untuk cuma presiden. Lalu berapa minggu setelah itu langsung disebarkan tas biru berbunyi bantuan Wapres. Kalau seluruh program adalah program presiden, mestinya bantuannya bantuan presiden. Jadi niatnya sudah bermasalah dari awal. Dan bagi saya ini upaya untuk ya kasih sen kanan tapi beloknya kiri itu khas bapaknya, betul ya. Nah, ini yang kemudian betul-betul kita harus simak dan hati-hati. Dan saya lihat di pilkada kemarin cukup signifikan mereka-mereka ini memenangkan pertarungan di daerah-daerah tertentu yang kita ketahui itu pasti bermasalah. Misalnya di Madura itu luar biasa temuan kita, ada TPS-TPS tertentu yang 100%. Itu dahsyat juga ya. Belum lagi permainan politik uang dan lain-lain. Nah, ini pekerjaan akan jadi sulit kalau kemudian pilkada akan dipindah ke DPRD. Ini mohon maaf nih teman-teman partai ada di sini ya. Yang membuat pilkada itu mahal dan pemilu-pemilu lain mahal, yaitu adalah calon dan partai politik sendiri. Coba bayangkan misalnya, kenapa itu mahal? Kan teman-teman calon berupaya betul mereka bisa jadi calon tunggal. Itu beli perahunya kan harus seluruh partai. Maharnya berapa itu? Jadi mahal itu. Belum lagi menggunakan banyak hal. Nah, ini problematikanya, jangan kemudian diambil hak publik untuk menentukan siapa pimpinan. Coba bayangkan misalnya kalau di DPRD, saya yakin partai Bang Yani itu tidak akan terlalu signifikan bisa diperjuangkan. Kenapa? Karena begitu ada di DPRD, kursi itu sudah bisa diatur sedemikian rupa. Bayangkan kalau kursi di DPRD itu 10, maka partai mayoritas cukup menguasai 6 kursi. Mahar politiknya sudah pasti itu angka-angkanya, hitung-hitungannya. Jadi kalau udah saya ini ITB, jadi dia bisa tentukan itu penting 6 kursi dimenangkan, selesai urusan. Begitu juga kalau kita membiarkan di tingkatan nasional itu terjadi, itu akan mudah sekali. 2029 kalau terjadi presiden dipilih MPR, sudah pasti ya cebong-cebong akan bahagia, kurang lebih begitu. Jadi ibu bapak sekalian, ini perjuangan 5 tahun ini perjuangan sungguh-sungguh. Saya berharap kemenangan ini tidak melupakan ibu bapak sekalian dari perjuangan penting 5 tahun ke depan. Tapi tentu hari ini hari untuk menyambut kegembiraan ini bahwa Jakarta itu beda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ferry, luar biasa.